Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Danau Malawen. Kisah Kumbang Banaung dan Putri Intan. Kurasa sudah cukup untuk hari ini. Tuan Ong, saya datang mengantar kayu bakar. Oh iya, masuk. Pak Awang, aku punya kabar yang pasti untuk membuatmu gembira. Apa itu, Tuan? Bukankah engkau sedang mencari anak? Berdoalah bersama istrimu di tepi hutan sebelah utara. Katanya, di sana tempatnya sangat manjur. Benarkah? Ini uang kayu bakarnya. Semoga engkau beruntung. Terima kasih, Tuan. Sebelum pulang, aku akan membeli kue wadai apam dulu Apa yang dikatakan Tuan Ong tadi terus membuatku kepikiran. Istriku, aku pulang. Selamat datang suamiku. Lihat apa yang kubawa untukmu. Wah, kue wadai apam. Terlihat lezat. Terima kasih suamiku. Sama-sama. Sayang sekali, kue seenak ini hanya dimakan kita berdua saja ya suamiku. Andai kita punya buah hati. Mengenai itu, aku punya kabar untukmu. Pak Awang dan istrinya pun berdiskusi dan sepakat untuk berdoa di tepi hutan sebelah utara. Saat pagi menjelang, mereka berdua sudah berada di tepi sungai untuk mulai berdoa. Kesungguhan hati mereka membuahkan hasil. 1 tahun kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang tampan. Kami akan memberimu nama Kumbang Banaung. Kami berjanji akan selalu menyayangimu. Ayo makan sayang. Anak pintar. Tidak terasa 10 tahun telah berlalu. Tepat sasaran. Bagus, Kumbang Banaung. Aku berhasil lagi ya. Iya, engkau semakin hebat. Memanah adalah keahlian yang harus dikuasai oleh pemburu. Jika engkau mau jadi pemburu hebat, berlatihlah dengan giat lagi. Ya ayah, aku akan selalu berlatih. Waktu terus berjalan. Anakku, kini kau sudah dewasa. Saatnya bagimu untuk mandiri. Iya ya, aku pasti akan membantu kalian berdua. Bekerjalah dengan jujur dan selalu rendah hati. Waktu terus bergulir. Kehidupan lebih keras dari yang dibayangkan oleh Kumbang Banaung. Sedikit demi sedikit, sifat baiknya pun mulai berubah. Ayo bangun ya, ayah harus menemaniku berburu. Maaf, nak. Badan ayah sakit semua. Hari ini tidak bisa menemanimu. Tapi aku tidak ingin pergi sendirian. Apakah kamu tidak kasihan melihat ayahmu, nak? Ayah membutuhkan banyak istirahat. Jadi, pergilah sendiri ya. Ibu akan menyiapkan bekal yang istimewa untukmu. Sebelum kau pergi berburu, ayah punya sesuatu untukmu. Bawalah piring ini. Itu adalah Malawen, piring kecil ajaib yang bisa mengabulkan apa saja permintaanmu. Jika kau kesulitan, mintalah pertolongan melalui benda ini. Aku ingin ayah yang menemani, bukan piring ini. Semakin lama, hidupku semakin susah.
Loh, di mana ini? Sepertinya aku tersesat. Aku belum pernah ke daerah sini sebelumnya. Loh, ada desa di tengah hutan begini. Wah, sepertinya sedang ada pesta. Semuanya terlihat enak. Marilah anak muda, makan bersama kami. Hah? Bolehkah? Terima kasih. Wah, enak sekali, Pak. Oh iya, siapa yang punya pesta sebesar ini, Pak? Setiap panen besar, selalu ada perayaan seperti ini. Siapapun boleh mampir dan makan sebagai perwujudan rasa syukur. Begitu ya. Asik sekali. Kumbang Banaung tidak melewatkan kesempatan itu. Dia singgah dari satu rumah ke rumah lainnya. Permisi. Silahkan masuk. Permisi. Anda pemilik rumah ini? Tidak, aku hanya berkunjung saja. Rumahku ada di ujung sana. Namaku Putri Intan. Namaku Kumbang Banaung, Tuan Putri. Saya juga kebetulan lewat. Desa ini sungguh ramah ya. Terima kasih. Silakan dinikmati hidangannya, Tuan. Terima kasih. Setelah cukup lama berbincang, Kumbang Banaung pun pamit pulang. Ayah, Ibu, aku pulang. Loh, kau tidak berhasil mendapatkan hewan buruan? Iya, Bu. Maafkan aku. Tumben sekali. Sepertinya aku sedang tidak beruntung hari ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita masih punya hasil kebun untuk dimakan. Malam harinya, Putri Intan, nama dan sosok yang cantik. Andai aku bisa bertemu dengannya kembali. Hari ini aku akan coba pergi ke desa itu lagi. Itu dia Putri Intan. Selamat pagi Putri Intan. Kumbang Banaung. Tak kusangka kita akan bertemu lagi. Sepertinya memang kita berjodoh ya. sejak saat itu, Kumbang Banaung dan Putri Intan sering bertemu, dan mereka pun menjadi akrab. Putri Intan, sejak pertama bertemu, aku sudah tertarik kepadamu. Aku berharap bisa bersanding denganmu. Maafkan aku, Kumbang Banaung. Sebenarnya, aku juga suka kepadamu. Tapi, untuk menjaga perdamaian antar dua desa, aku dijodohkan dengan anak kepala suku di sana. Dijodohkan? Seharusnya kamulah yang paling berhak untuk menentukan masa depanmu sendiri, bukan orang lain. Aku sudah berkali-kali menolaknya, tapi... Tenang saja Putri, aku akan cari cara untuk menggagalkannya. Aku percaya kepadamu, Kumbang Banaung. Tolonglah ayah. Melamar putri kepala desa? Bukankah kau bilang pernikahannya dilakukan untuk meredam perang? Jika kau mengacaukan, perang akan terjadi, Nak. Aku tidak peduli semua itu, ayah. Jika memang harus berperang, maka berperang saja. Aku yang akan melindunginya. Saat itu juga, Kumbang Banaung berlari ke arah desa Sanggu. Aku harus menyelamatkan Putri Intan. Dia harus bersamaku. Putri Intan! Putri Intan, kau harus ikut denganku. Kemana? Entahlah, pokoknya kita keluar dulu dari tempat ini. Baiklah, aku ikut denganmu. Putri, Anda tidak boleh pergi. Gawat, kita ketahuan. Ayo lari. Tuan Putri, tolong berhenti. Ayo cepat, jangan sampai kita tertangkap. Mereka berlari terus-menerus, tapi sayangnya
mereka terpaksa harus berhenti. Bagaimana ini? Kita tidak mungkin bisa menyeberang. Airnya terlalu deras. Iya. Aku punya benda peninggalan ayah. Piring pusaka. Jadilah sampan. Secara ajaib, piring kecil itu berputar. Semakin lama semakin besar dan berubah menjadi sampan. Ayo kita naik, Putri. Baik, Kumbang. Mohon pulanglah ke desa, Putri. Jika tidak, desa kita akan diserang oleh suku sebelah. Sayangnya, himbauan itu tak dihiraukan oleh Putri Intan. Ia tetap berlayar bersama Kumbang Banaung. Mereka berdua mengabaikan nasihat semua orang dan membahayakan keselamatan seluruh penduduk desa. Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap dan petir menggelegar. Hujan badai datang, membuat sampan yang mereka naiki terombang-ambing di sungai. Aduh, bagaimana ini? Bertahanlah, Tuan Putri. Semakin lama, badai semakin hebat hingga menciptakan sebuah pusaran air yang menelan sampan mereka. Mereka berdua tenggelam. Sungai kecil itu pun berubah menjadi sebuah danau. Kini, danau itu dikenal dengan nama Danau Malawen, yang berarti danau piring. Konon katanya, danau itu dijaga oleh 2 ekor buaya putih, yang merupakan perwujudan dari Kumbang Banaung dan Putri Intan. Kamu sudah tahu kan, kalau Riri punya banyak sekali cerita seru. Tidak hanya cerita, Riri juga punya aktivitas seru. Yeay, kamu bisa mewarnai cerita favorit di sini. Menarik ya? Tersedia banyak sekali pensil warna dan motif menarik yang bisa kamu gunakan. Sudah selesai? Simpan dulu dan bisa kamu lihat lagi nanti. Seru sekali ya? Kamu bisa baca cerita sekaligus mewarnainya. Tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.